Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Halo AFJF Bandung, mari sama-sama kita memuji Tuhan, mari sama-sama kita
menyembah sebagai doa. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
have your way in me. Biar kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera buat setiap daripada kami dan bukan rancangan kecelakaan Bapa. Dan kami bersyukur untuk bulan yang boleh berlalu. Kalau kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan. Kami percaya bukan karena kebetulan, tapi semua karena Engkau baik. Tapi semua karena seizin-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, because You are good dalam kehidupan kami. That You are wonderful. That You are good God. Sehingga ini hati kami Tuhan. FGF Bandung sore hari ini mari sama-sama kita renungkan kembali akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau katakan ini menjadi doa kita. Lord, have your way in me. Ini kehidupan kami. Kami mau mempersembahkan kehidupan kami Tuhan. Untuk boleh menjadi semakin serupa denganmu. Thank you Tuhan, thank you Lord Jesus. Sebab tidak ada lain yang dapat kami persembahkan selain puji. Selain pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Takkan pernah ku bawa, jadikan ini doamu, selain yang terbaik. Come on church. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, come on, katakan. Declare it. Korban syukurku ini yang mengalir dari mana? Sebagai mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Ini hati kami Tuhan. He's listening to you right now. Oh, Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir. Yes Lord, hidup kami ini hati kami sebagai penyembahanmu. Kita katakan ku bawa kepadamu Tuhan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
itu saudara. Yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, Yesusku, terimalah hidup kami Tuhan. Kami mau declare sore hari ini kami mau jadi persembahan yang hidup dan yang kudus kepadamu Bapa, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita mau katakan yang mengalir dari hati kami Tuhan, yang mengalir dari hati kami Bapa. Kami mau sungguh-sungguh katakan yang mengalir dari hati kami Tuhan. Di hatiku sebagai penyembahanku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh Bapa, sore hari ini kami hadir di tempat ini. Kami mau katakan bahwa ini hidup kami. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Jadi alat bagi kemuliaan-Mu Bapa. Itu kerinduan hati kami Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Thank you Lord. Untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, di keadaan yang baik, di keadaan yang tidak baik. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau setia dalam kehidupan kami. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Shout it out. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. Oh, you are worthy. From you are, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time we say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing day and night, night and day. Oh, sing day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Let incense arise. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Katakan that you are worthy. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. From you, for from you are all things, and to you, for from you all, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, hanya Kau yang layak dengan segala pujian kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Karena benar Bapa, segala pujian, syukur, dan segala hormat serta kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala permasalahan kami, dokter di atas segala dokter, Tuhan. Thank you Lord. Karena kami percaya bahwa Kau berdaulat atas kehidupan kami. In Jesus name we pray. Amen. Shalom IFJF Bandung, salam dari IFJF Jakarta. Sangat senang dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa membagikan firman Tuhan kepada jemaat IFJF Bandung hari ini melalui online service IFJF Bandung. Dan saya mau terima kasih juga untuk Pastor Sam Hartanto atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan. Hari ini kita merayakan hari yang luar biasa, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kalau kita jujur, seringkali Ascension Day atau hari kenaikan Tuhan Yesus terasa seperti akhir daripada sebuah cerita. Kalau kita bayangkan diri kita jadi murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, kemungkinan besar kita akan berpikir, berarti sekarang kita harus lanjut sendiri. Tapi waktu kita baca Yohanes 16, justru Yesus berkata sesuatu yang sangat kontras. Di Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau dipikir-pikir, ini nggak masuk akal. Kalau kita jadi murid waktu itu, kita pasti akan bilang, lebih baik engkau tetap di sini. Lebih jelas, lebih pasti, lebih nyata, dan gampang buat mengikuti Tuhan kalau Tuhannya ada secara fisik. Dan jujur, kalau kita refleksikan hari ini, banyak dari kita mungkin punya cara pikir yang sama. Kita merasa hidup akan lebih mudah kalau Tuhan kasih tanda yang jelas, terutama yang bisa kita lihat. Atau dia bisa bicara secara audible, yang kita bisa dengar langsung. Tuhan tunjukkan jalan tanpa kita harus bergumul atau tanpa kita harus memilih. Tapi kenyataannya hidup kita justru penuh dengan keputusan demi keputusan tanpa kepastian yang penuh. Pilihan yang kompleks, bahkan kita memasuki musim di mana Tuhan terasa diam. Dan di titik ini kita mulai bertanya, am I doing the right thing? Apakah aku melakukan hal yang benar? Is God pleased with me? Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang aku kerjakan atau berkenan terhadap hidupku? Why is this so unclear? Kenapa ini begitu tidak jelas? Di sini perbedaan hidup dengan Roh Kudus sebagai helper. Karena ia berkata, pada saat ia pergi akan lebih baik karena ia akan mengirimkan Roh Kudus yang sebagai helper, sebagai penolong. Tanpa kesadaran akan Roh Kudus, hidup terasa sepertinya kita harus figure everything out sendiri, harus memikirkan semua secara sendiri. Kita bergantung pada validasi, pada situasi yang kita bisa lihat dari luar. Kita terus mencari tanda sebelum kita melangkah. Tetapi ketika kita mulai sadar bahwa ia pergi, he go away, so that Roh Kudus, agar Roh Kudus bisa datang sebagai helper, saya percaya sesuatu berubah secara fundamental. Bukan karena semua langsung jadi jelas, tetapi karena kita tidak lagi hidup sendirian. Roh Kudus bersama dengan kita. Inilah yang kita mau pelajari hari ini, seperti apa sebenarnya hidup dengan penolong yang Tuhan berikan. Karena kenaikan Tuhan bukan berarti kehadirannya hilang, tapi kehadirannya berubah. Dari with us menjadi within us. Dari bersama atau berdampingan dengan kita menjadi di dalam kita. Di Yohanes 16, Yesus sedang mempersiapkan murid-murid untuk realitas yang benar-benar baru. Bagian ini adalah bagian dari farewell discourse, percakapan terakhir Yesus sebelum penyalipan, di mana ia menjelaskan tentang apa yang akan terjadi setelah kenaikannya. Selama kurang lebih 3 tahun, hidup murid-murid sangat sederhana. Kalau bingung, tanya Yesus. Kalau takut, cari Yesus. Kalau badai datang, bangunkan Yesus. Semua dari luar. Tetapi sekarang,
Yesus mulai mengajak mereka masuk ke dalam realitas yang berbeda, bahwa kehadirannya tidak lagi dibatasi oleh ruang ataupun waktu, tetapi menjadi nyata melalui Roh Kudus yang hidup di dalam mereka. Poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah His ascension, kenaikannya memberikan kita, gave us an inner companion, yaitu memberikan kita penyertaan yang dari dalam. Yohanes 16 ayat 5-7, tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saya ulang sekali lagi, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Di ayat 5-7, Yesus berkata, aku pergi. Dan Ia bahkan menambahkan sesuatu yang mengejutkan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalimat lebih berguna ini penting. Kata Yunani yang dipakai adalah symphorei, yang berarti lebih menguntungkan, lebih baik untuk kepentinganmu, membawa keuntungan yang lebih nyata. Jadi Yesus tidak sedang berkata, ya sudah terima saja karena aku akan pergi. Tapi yang sebenarnya Dia katakan adalah, this is actually better for you. Ini sesungguhnya adalah lebih baik buat kamu. Bahkan Yesus memakai istilah helper, yaitu parakletos. Kata ini sangat kaya maknanya. Secara harafiah, seseorang yang dipanggil untuk datang di samping, yaitu menemani. Tapi bukan sekedar hadir secara pasif, maknanya mencakupi sesuatu yang lebih mendalam, yaitu penolong, pembela, penguat, pendamping, dan secara legal statement adalah seorang advokat, seorang pembela sejati. Jadi ini bukan sekedar hanya Tuhan ada, tapi berbicara mengenai Tuhan yang aktif bekerja di dalam kita. Sebelum kenaikan, murid-murid mengalami Yesus secara eksternal. Mereka bisa melihat, mendengar, langsung mengikuti Dia secara fisik. Tetapi setelah kenaikan Ascension Day ini, Tuhan tidak lagi memimpin dari luar, tapi Dia memimpin dari dalam. Dan itu perubahan yang sangat besar. Karena sekarang kehadiran Tuhan tidak lagi terbatas tempat. Bukan lagi apakah saya dekat secara fisik dengan Yesus, tetapi apakah saya sadar Dia ada di dalam saya. Dan disinilah banyak orang Kristen yang miss. Mereka nggak sadar. Kita masih hidup, sepertinya Tuhan jauh, padahal Dia sudah tinggal di dalam. Karena itu hidup dengan Roh sebagai helper, sebagai penolong, berarti kita tidak lagi menjalani hidup kita sendiri. Kita punya pendamping internal dalam setiap dimensi kehidupan. Saat kita bingung, kita tidak lagi harus menebak-nebak sendiri. Saat kita lelah, kita tidak harus mengandalkan kekuatan sendiri. Saat kita tertekan, kita tidak harus menahan semua sendiri. Ada pribadi yang hadir, dan hadirnya di dalam kita. Saya akan bagikan beberapa practical application yang mungkin kita bisa pelajari. Saat pagi hari ketika kita bangun, pikiran langsung penuh dengan beban. Biasanya secara otomatis kita buka HP, ngelihat berita, lihat jadwal, dan kadang-kadang pada saat kita lihat semua itu, kita tanpa sadar kepanikan mulai masuk ke dalam kehidupan kita. Tetapi hidup dengan kesadaran bahwa Roh Kudus bersama dengan kita, that the helper is with us, memberikan kita opsi yang berbeda. Memberikan kita opsi untuk kita bisa pause sebentar, mungkin nggak lama, 30 detik. Mungkin berapa detik untuk kita sadar, Roh Kudus, tuntun aku hari ini. Aku tahu aku tidak jalan sendiri. Kalimat yang sederhana ini mungkin terkesan cuma begitu saja, tapi kalimat yang terkesan sederhana ini akan menempatkan kita kepada postur yang berbeda. Di kantor, kita menerima pesan yang bikin emosi mau naik, tapi kesadaran akan kehadirannya Roh Kudus, instead of kita langsung react, kita bisa memberikan diri kita pause sejenak, dan kita bisa katakan, Roh Kudus, tolong bantu aku meresponi dengan benar. Bukan saja berbicara mengenai solusi yang benar, tapi seringkali respon yang salah menghasilkan masalah yang baru. Tapi di sini kita bisa minta, Roh Kudus, tolong aku
untuk meresponi secara benar. Bahkan saat kita pulang ke rumah dalam keadaan lelah, kita nggak punya kata-kata yang panjang untuk berdoa. Bahkan di dalam keheningan, kita bisa mendapatkan penghiburan. Karena apa? Karena Roh Kudus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, the Spirit leads us into truth, not approval. Kita percaya karena Rohnya ada di dalam kita. Yohanes 16 ayat 8-11 dikatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di ayat 8-11 ini Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menginsafkan. Kata ini berasal dari kata Yunani yang artinya adalah menyingkapkan, membuka, membuat kita melihat realita yang sebenarnya. Jadi ini bukan sekedar membuat kita merasa bersalah, yang pastinya kalau kita buat salah itu adalah bagian daripada kesadaran. Tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus untuk membawa kita kepada kebenaran. Karena Roh Kudus datang setelah kenaikan, kita tidak lagi hidup untuk mendapatkan posisi aman di hadapan Allah, tapi kita hidup dari posisi yang sudah diamankan oleh Kristus. Tapi jujur, banyak orang percaya masih hidup dengan pola yang lama. Secara teori, percaya anugerah, percaya grace, tapi secara praktek masih hidup mengejar approval. Kalau gagal, merasa runtuh. Kalau berhasil, merasa dirinya layak. Itu tanda kita masih hidup dalam approval, bukan dari kasih karunia. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ia tidak membuat kita terus cemas apakah kita diterima. Ia menyingkapkan siapa kita di dalam Kristus. Dan di sini sangat penting untuk kita sadar perbedaan antara conviction dan condemnation. Menginsafkan dan menuduh. Conviction itu datang dengan kejelasan. Kejelasan yang internal. Kita tahu, spesifik, dan bahkan membawa semua kembali kepada firman Tuhan, yaitu guiding us into truth, membawa kita kembali kepada Kristus. Sedangkan condemnation berbicara mengenai sesuatu yang tuduhan yang membuat kita kabur, membuat kita berat, terfokus kepada diri kita sendiri, bukan terfokus kepada kebenaran, tapi terfokus kepada self, dan seringkali kita mengakhiri dengan perasaan nggak ada jalan keluar. Hidup yang dipimpin Roh, saya percaya saat gagal kita nggak sembunyi. Karena kita tahu kita nggak malu, kegagalan dialami oleh banyak orang. Tapi saat kita lihat orang berhasil, kita juga nggak compare, kita juga tidak membanding-bandingkan. Saat kita melayani, kita nggak merasa layak. Itu adalah wujud daripada ucapan syukur kita. Kita tidak lagi hidup untuk dilayakkan, tetapi kita hidup dari kebenaran dalam Kristus, bahwa kita sudah diterima. Dan saya percaya orang yang hidupnya bukan mencari approval, tapi tahu bahwa dia diterima di hadapan Allah, dia bisa masuk ke langkah berikutnya. Instead of dia menjadi seseorang yang terus bertanya, apakah approve nggak bos? Approve nggak bos? Dia menjadi seseorang yang bukan mencari approval, tapi dia menjadi seseorang yang empowered. Seseorang yang dipercayakan untuk memiliki sebuah kuasa. Poin yang ketiga adalah the Spirit empowers a guided life. Yohanes 16 ayat 12-13 dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus berkata di sini, masih banyak hal, tetapi kamu belum siap. Artinya, bukan Tuhan tidak mau kasih tahu, tapi karena kita belum siap menanggung semuanya. Dan itu normal. Makanya Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita secara perlahan-lahan. Kata memimpin, bukan saja memimpin dari depan, tapi berbicara mengenai menuntun, yaitu berjalan bersama-sama. Bukan saja memberikan data dari jarak jauh, tapi menuntun, yaitu berjalan bersama-sama.
Ini bukan tentang informasi, ini tentang suatu journey, suatu perjalanan. Masalah yang kita sering alami sebagai manusia adalah kita bukan mau tuntunan, kita mau map-nya, kita mau blueprint-nya, kita mau tahu semuanya yang ada di depan. Tapi saya mau kasih tahu, Roh Kudus jarang bekerja seperti itu. Dia lebih sering kasih langkah berikutnya, bukan peta yang lengkap. Dan ini masuk akal, karena sekarang kita tidak lagi dipimpin dari luar, tapi dari dalam. Roh Kudus menolong kita. Ia memberikan kita dorongan, kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam, kapan jalan, kapan tunggu. Dan seringkali bukan hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil yang ia katakan dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya pada saat kita memegang lilin, pelita itu nggak mengekspos, nggak mengekspos sesuatu yang besar. Tapi yang pasti pelita itu akan membuka jalan demi jalan, maybe 1 or 2 step, 1-2 langkah yang ada di depan untuk kita jalani. So, sekali lagi, bukannya kita kemudian lari, tapi berjalan dalam tuntunan Tuhan. Langkah demi langkah kecil yang kita ambil dalam kita menjalani kehidupan ini. Saya sebagai pastor, a lot of time, pada saat saya mengcounseling orang, pada saat orang itu bercerita, mungkin cerita ini sudah saya dengar di kehidupan berbagai orang berkali-kali. But saya membiasakan diri saya pada saat saya mendengar, untuk saya bertanya, what is it? Apa yang Tuhan mau untuk saya katakan untuk orang ini? Berdasarkan teori, berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, mungkin saya bisa memberikan arahan. But I choose untuk bertanya kepada Roh Kudus, apa yang harus saya balas? Arahan apa yang Roh Kudus mau berikan? Sekali lagi, hidup yang kita alami sebagai orang-orang yang mengalami kenaikan Tuhan Yesus bukan hidup yang dipisahkan, tapi di mana Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya reign, bertata. Itu adalah hidup yang tidak kita jalani sendirian, hidup yang tidak digerakkan oleh rasa harus membuktikan diri, approval, tidak menunggu semua jelas sebelum jalan, sebelum taat. Ini adalah hidup yang setiap hari kita bisa berkata, Tuhan, Engkau tidak hanya di atas sana, tapi oleh Roh-Mu Engkau ada di dalamku. Tuntun aku, bentuk aku, dan pimpin aku. Dan di dalam keindahan daripada Ascension Day ini, kita mau mengingatkan sekali lagi bahwa Yesus tidak sedang menjauh dari gerejanya. Dia sedang memastikan gerejanya bisa hidup, bukan hanya bersama atau berdampingan dengan Dia, tetapi bersama di dalam Dia. I believe setiap dari kita akan mengalami the miracle of Ascension Day dalam kehidupan kita. Dan saya percaya miracle-miracle yang akan kita alami bukan miracle yang dari luar, tapi dari dalam keluar. Kemenangan-kemenangan yang akan kita alami akan terjadi dulu di dalam hati, di dalam pikiran, dan kemudian akan termanifestasi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan untuk kami bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan-Mu, dan kami sadar Tuhan, bahwa kenaikan-Mu memiliki makna arti yang kalau kami pahami, dan kami sadar akan mengubah kehidupan kami secara menyeluruh. Kami nggak jalan sendiri di dunia yang begitu banyak gejolak. Tuhan, kami nggak lari dari masalah, tapi kami percaya pada saat kami menghadirkan Engkau di tengah masalah kami percaya hal-hal yang besar akan terjadi. Kami percaya terobosan akan terjadi. Tuhan, kami percaya sekali lagi, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan jemaat daripada gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Once again,
Happy Ascension Day to you all. God bless you.